Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan sekalian. Saya Azara Sroya Agustin, NPM 2420103052 dari Rombel K1 Manajemen Universitas Tidar. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan analisis keuangan PT Televest Indonesia Tbk atau TIFES untuk periode 2023-2024 dalam rangka proyek PJBL Manajemen Keuangan 2. TIFES adalah penyedia solusi Supply Chain Management, Digital, dan HRIS yang didirikan oleh Jody Hedrian. Kepemilikan sahamnya dikendalikan oleh PT MKes Integrasi Tbk sebesar 41,95%, disusul PT Distribusi Voucher Nusantara, PT Televest Investama, Bank of Singapore, dan Publik sebesar 26,54%. Masuk ke kajian kinerja manajemen, modal kerja bersih atau NOWC perusahaan menyusut sebesar 14,05 miliar rupiah. Penurunan ini berdampak pada berkurangnya total operating capital atau TOC menjadi 143,38 miliar rupiah di tahun 2024. Kondisi ini diperparah oleh pembengkakan rugi operasional bersih setelah pajak atau NOPAT sebesar 159%, yaitu mencapai minus 15,22 miliar rupiah. Akibat kinerja operasional yang merugi, nilai tambah ekonomi perusahaan hancur. Nilai EVA turun menjadi minus 30,99 miliar rupiah dan market value added atau MVA bergeser ke angka negatif, yaitu minus 2,77 miliar rupiah. Artinya, manajemen gagal menciptakan nilai tambah dan justru mengikis kekayaan pemegang saham. Berdasarkan karakteristik fundamental, seluruh metrik profitabilitas utama jatuh ke zona negatif di tahun 2024. Basic earning power menjadi minus 1,96%, ROE minus 3,86%, dan ROE minus 5,26%. Hal ini terjadi karena manajemen tidak mampu menekan beban pokok dan biaya operasional di tengah merosotnya pendapatan neto. Dari sisi pengelolaan aset, perputaran persediaan melambat menjadi 4,50 kali dan perputaran utang melambat menjadi 14,83 kali yang menandakan penagihan ke mitra retail memakan waktu lebih lama. Masalah paling krusial ada pada likuiditas jangka pendek. Meski current ratio tercatat 3,04 kali, namun cash ratio atau rasio kas berada di tingkat yang sangat kritis, yaitu hanya 0,05 kali. Kas perusahaan hanya mampu menutupi 5% utang lancar segera. Kondisi ini direspons buruk oleh pasar. Rasio P/E menjadi negatif minus 17,97 kali dan rasio price to book jatuh ke 0,98 kali, mengindikasikan saham TIFES dinilai undervalue akibat pesimisme pasar. Selanjutnya, untuk analisis risiko, nilai lever beta saham TIFES naik dari 1,74 menjadi 2,01 di tahun 2024. Nilai beta di atas 1 ini menegaskan saham TIFES bersifat agresif dan sangat rentan terhadap risiko sistematis pasar. Berdasarkan model CAPM, peningkatan risiko ini menaikkan biaya modal sendiri atau KS menjadi 18,27%. Sementara itu, biaya utang setelah pajak atau KD berada di angka 9,36%. Dengan proporsi pendanaan yang didominasi ekuitas, diperoleh biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC sebesar 15,71%. Jika dibandingkan dengan tim OIC yang minus 10,61%, terjadi selisih sebesar minus 26,32%. Karena ROIC jauh lebih kecil dari WACC, operasi TIFES secara nyata menghancurkan nilai ekonomi modal investor. Pada bagian struktur modal, pendanaan jangka panjang TIFES tidak optimal. Berdasarkan trade-off theory, perusahaan tidak mendapatkan perisai pajak dari bunga utang karena laba kena pajaknya negatif. Sesuai packing order theory, karena modal internal habis tergerus rugi, TIFES terpaksa mengandalkan utang dagang jangka pendek untuk operasional harian. Terkait kebijakan dividen, manajemen memutuskan untuk menangguhkan atau tidak membagikan dividen karena menderita rugi bersih atau EAT negatif sebesar 9,78 miliar rupiah. Menurut signaling teori, keputusan ini mengirimkan sinyal buruk ke pasar modal, memicu kepanikan investor untuk menjual saham hingga harga saham jatuh ke level terendah Rp106 per lembar saham.
Sebagai kesimpulan, PT Televest Indonesia Tbk menghadapi tekanan keuangan yang serius dengan likuiditas, kas kritis, dan profitabilitas negatif. Rekomendasi strategis yang saya berikan adalah melakukan audit biaya ketat untuk menekan overhead, menerapkan kebijakan penagihan piutang yang ketat, menunda belanja modal pada unit yang merugi, serta meningkatkan transparansi strategi pemulihan untuk mengembalikan kepercayaan investor. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian.